Urip, urip, urip mung sedelo mampir ngombe bayar utang rasa nang kancane. Dununge wong urip iki lakon benjan yen bos pelas wong mati yang parah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah cerita dari Pak Iskandar yang asalnya dari Surabaya. Cerita ini dikirimkan oleh anaknya Pak Iskandar bernama Mbak Sinta. Mbak Sinta bercerita bahwa Pak Is ini pernah mengalami kejadian di mana Pak Is pernah disantet oleh seseorang. Gimana ceritanya? Ikutin terus Kembara Sunyi. Ini bercerita tentang seorang pensiunan namanya Pak Iskandar. Nah, cerita ini dikirimkan oleh salah satu anaknya Pak Iskandar namanya Mbak Sinta. Jadi kisah ini berawal pada waktu itu Pak Iskandar menjelang masa pensiun itu beliau sudah memutuskan ke istri dan anak-anaknya beliau ingin tinggal di salah satu daerah yang letaknya nggak jauh dari Surabaya. Beliau ingin tinggal di satu daerah yang sejuk dan menjauhi keramaian. Harapannya di situ beliau nantinya ingin menghabiskan masa-masa hidupnya bersama istrinya. Waktu itu kelima anak Pak Iskandar ini semuanya perempuan. Awalnya anak-anaknya ini nggak setuju. Tapi karena kelima orang anak Pak Iskandar ini sudah berumah tangga dan hidup di rumah masing-masing bersama keluarganya, akhirnya 5 orang anak Pak Iskandar ini setuju. Dan pada waktu setelah pensiun itu Pak Iskandar ini membeli satu rumah di salah satu daerah yang letaknya nggak jauh dari Surabaya. Di situ dekat dengan pegunungan, melewati perbukitan. Nah, di situ Pak Iskandar memulai usaha barunya. Jadi beliau ini mengumpulkan berbagai macam tanaman rempah-rempah, diolah sama istrinya dan satu orang pembantu rumah tangga. Di situ diolah, kemudian dibungkus kecil-kecil, dijadikan jamu. Mulailah Pak Iskandar dan istrinya ini berjualan jamu. Jadi kadang-kadang Pak Iskandar sendiri yang menjajakan jamunya, kadang-kadang juga istrinya, dan anak-anaknya yang di Surabaya juga membantu penjualannya secara online. Dan jual beli jamu ini berjalan sekitar 4-6 bulan. Sampai pada suatu ketika, ada yang mungkin tidak suka dengan usaha yang digeluti Pak Iskandar ini, kemudian melaporkan bahwa jamunya ini tidak terdaftar di BP POM dan lain-lain. Akhirnya Pak Iskandar mau nggak mau harus menutup usaha jamunya itu. Dan 2 bulan berselang, Pak Iskandar ini kemudian punya inisiatif baru, punya ide baru untuk membuat satu cemilan. Jadi kebetulan rumah Pak Iskandar ini dekat dengan sebuah lokasi wisata. Di sana banyak sekali toko-toko jual oleh-oleh. Di situ Pak Iskandar sama istri mulai membuat satu keripik singkong dan keripik kentang, diolah sendiri kemudian dititip-titipkan di toko oleh-oleh ini. Jual keripik ini jalan sekitar 4-6 bulan sampai akhirnya menginjak 1 tahun. Pak Is ini kemudian dapat laporan dari toko oleh-oleh bahwa
keripik yang dijual oleh Pak Is ini seringkali berjamur. Nah, pada waktu itu Pak Is ini juga agak heran sama istrinya, karena selama jualan keripik selama 6 bulan sampai 1 tahun itu nggak pernah sama sekali mengalami kejadian keripiknya ini berjamur. Waktu itu Pak Is nggak pantang menyerah. Pak Is dan istri ini kemudian mencoba teknologi baru seperti dikeringkan lebih dahulu keripik ini, dicoba metode-metode baru, dan pada akhirnya dikirim lagi ke toko oleh-oleh dan masih tetap ada laporan bahwa keripik ini berjamur semua. Dari situ timbul pikiran dari istri Pak Is bahwa, Pak, jangan-jangan ini ada yang nggak suka dengan kita, jangan-jangan ada yang coba merusak dengan kita dengan kirim hal-hal yang aneh-aneh. Awalnya Pak Is coba menenangkan istrinya, Bu, kita ini tinggal di sini sudah lama. Dari awal kita tinggal di sini nggak pernah melakukan hal buruk ke orang. Kita selalu melakukan hal baik dan nggak pernah menyakitin orang, nggak pernah punya musuh. Kenapa kok sampai ada pikiran seperti itu? Awalnya istrinya, ya sudah Pak, kita mungkin nggak jodoh di usaha keripik. Kita mungkin bisa coba usaha baru. Nah, waktu itu Pak Is ini kemudian membeli satu kios atau mesin seperti zaman sekarang ini namanya Pertamini. Jadi ada mesin penjual BBM. Di situ Pak Is sudah memulai usahanya, tapi juga nggak berjalan lama karena semakin banyak orang yang tinggal di situ yang membuka Pertamini yang sama. Akhirnya Pak Is kembali lagi menutup usahanya, dan beliau ini masih bingung, ini kita usaha apa lagi, apalagi tabungan ini sudah mulai menipis gitu. Beberapa bulan setelah hal itu, ada teman Pak Is ini yang datang, namanya Pak Agung. Pak Agung ini dulunya adalah salah satu teman Pak Is di pondok pesantren di Jawa Timur. Pak Agung kemudian menikah dengan salah satu orang wanita dari Cianjur, dan Pak Agung ini tinggal di sana dan sukses dengan bisnis peternakan lele. Pada waktu Pak Agung ini singgah di kediaman Pak Is, Pak Agung ini bercerita banyak tentang ternak lele dan lain-lain, di mana usaha Pak Agung ini sudah sukses di Cianjur sana, dan Pak Agung ini menyarankan ke Pak Is untuk buka peternakan lele juga di situ, jadi memulai usaha peternakan lele. Dari situ Pak Is yang awalnya tidak punya ilmu apapun tentang peternakan lele atau ikan dan lain-lain, tapi dari Pak Agung inilah Pak Is ini kemudian banyak belajar, dan mulailah Pak Is ini buka usaha barunya, yaitu peternakan lele. Awal berjalan, ketika ada masalah, Pak Is ini langsung telepon ke Pak Agung. Dia minta pendapat, minta saran, dan menginjak ke bulan ke-6, mulailah Pak Is ini panen, lelenya mulai panen dan mulai dikirim di rumah makan yang ada di dekat situ. Dan usaha ini mulai ada peningkatan. Di situ Pak Is mulai menginjak kesuksesan. Usaha ini berjalan sampai hampir 2 tahun. Dan di tahun kedua inilah Pak Is mulai merasa ada keganjilan-keganjilan yang dialami. Jadi awalnya Pak Is ini sama sekali nggak pernah melihat hal-hal yang atau barang-barang halus. Tapi pada waktu itu Pak Is dan istri ini seringkali melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Kejadian pertama yang dialami Pak Is di rumah itu, ketika malam itu mereka semua tidur. Jadi salah satu pembantu Pak Is ini tidur di rumah bagian belakang. Mereka semua ini kebangun gara-gara ada bau bangkai yang busuk sekali, seperti bau ikan yang mati. Jadi mereka ini saking busuknya bau itu, mereka ini sampai kebangun dan mereka ini keluar terus menuju ke ruang tengah. Di situ pembantunya juga keluar. Mereka ini semua muntah-muntah saking busuknya bau itu. Dan dicari di mana ini sumber bangkai ini, di mana. Dicari di bawah lemari, nggak ada bau itu. Tapi baunya ini begitu busuk sekali sampai pintu-pintu dan jendela semua dibuka. Kemudian Pak Is ini keluar menuju kolam lele itu. Dia ambil senter, dia senter. Jadi Pak Is ini punya beberapa kolam lele di situ, dan di senter satu persatu nggak ada satupun lele yang mati. Tapi ada satu kolam di pojok itu, tepatnya di bawah pohon kelengkeng itu. Di situ ada seperti semacam gerakan. Jadi kalau lele ini dikasih makan,
Ini seolah ada pergerakan di situ. Nah, Pak Is menuju ke sana, dan begitu di center, ternyata di atas ini ada kucing yang sudah mati. Jadi ada bangkai kucing yang perutnya sudah melembung, dan lele di situ makan bangkai kucing ini. Waktu itu Pak Is ini juga melihat kondisi seperti itu. Pak Is ini muntah. Pada waktu itu Pak Is ini langsung muntah dan manggil istrinya. Bu, sini bu. Dan istrinya juga, pembantunya ini melihat persis bahwa ada bangkai kucing di situ. Seketika itu juga pembantunya ini langsung ngambil bangkai kucing itu dan dikuburkan di situ. Keesokan harinya Pak Is ini ngobrol sama istrinya. Kira-kira siapa ya bu yang tega melakukan ini ke kita? Lah ya Pak, kita ini nggak pernah jahat sama orang. Kok ada yang mau melakukan ini? Karena di lingkungan peternakan lele itu hanya dibatasi dengan tembok, dan sebelah tembok ini adalah persawahan. Jadi besar kemungkinan orang bisa melempar sesuatu dari luar. Nah, kejadian ini pun berlanjut. Pada satu malam ketika Pak Is dan istri ini sepulang dari Surabaya menuju ke rumahnya, di tengah perjalanan ketika melewati perbukitan itu, beliau berdua ini, Pak Is dan istri ini, di dalam mobil ketika mengendarai mobil di malam hari itu. Awalnya istrinya Pak Is ini seperti mencium bau melati yang sangat pekat sekali. Waktu itu istrinya Pak Is ini bilang ke Pak Is, Pak, Bapak ini pakai parfum melati gitu dah? Enggak bu. Jadi beliau ini sambil nyetir, sambil istrinya ngomong, kok bau melati, Bapak emang nggak bau? Iya bau. Loh, ini bau dari mana toh Pak? Nah, nggak lama setelah itu istrinya ini noleh ke arah belakang, dan di situ ada perempuan dengan pakai baju putih dengan wajah yang sudah hancur sambil menghadap ke depan. Waktu itu istrinya Pak Is ini jerit, Pak, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, secara otomatis Pak Is ini kemudian menepikan mobilnya. Kenapa bu? Pak, ya Allah Pak, di belakang ada perempuan. Nah, begitu Pak Is noleh ini ternyata nggak ada siapa-siapa, tapi bau melati ini masih tercium dan sangat pekat. Udah bu, istighfar bu ya, istighfar, sebentar lagi kita sampai rumah. Jadi Pak Is ini kemudian mengendarai mobilnya kembali dan melewati perbukitan. Di situ ada satu jembatan, dan pada saat belok ini ada perempuan seperti lari nyebrang dan dengan sangat cepat sekali. Jadi antara lari dan terbang. Saat waktu itu Pak Is ini juga kaget sama istrinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah Pak, cepetan Pak, cepetan Pak. Padahal waktu itu mereka dengan kecepatan 50 km per jam. Tapi karena setelah ada penampakan perempuan yang nyebrang di depan, Pak Is ini kemudian cepet-cepetan mengendarai mobilnya, dan begitu sampai di rumah mereka langsung berwudu dan tidur. Beberapa hari setelah kejadian itu semakin banyak gangguan-gangguan yang mereka alami. Ada satu malam mereka mengalami satu kejadian seperti dilempar benda yang besar. Jadi ada benda besar di tengah malam itu yang seperti dilempar dari atas, dan mereka ini kaget sampai pembantu yang ada di belakang ini bangun, Pak, ada apa Pak? Ada apa? Nggak tahu ini. Begitu mereka keluar, cek di atas genteng ini nggak ada apapun yang jatuh. Tapi suara itu benar-benar mereka semua dengar. Jadi mereka semua yang tinggal di situ dengar ada suara benda keras yang dilempar. Dan beberapa hari setelah itu, Pak Is sendiri yang mengalami satu kejadian. Pada waktu itu Pak Is pulang dari rumah temannya di malam hari. Pada waktu itu istrinya Pak Is sudah tidur. Pada waktu Pak Is ini buka pintu rumah, di situ Pak Is ini melihat ada pocong berdiri persis di sebelah lemari. Waktu itu Pak Is kaget dan begitu dideketin oleh Pak Is. Nah, pocong ini tiba-tiba menghilang. Nah, malam itu, di malam yang sama, pada waktu istrinya Pak Is ini akan menuju ke toilet, istrinya ini mendengar seperti ada suara perempuan yang sedang nyanyi berdendang gitu. Awalnya istrinya Pak Is ini juga mengira ini mungkin pembantunya, tapi ngapain jam segini kok pakai nyanyi-nyanyi, dan selama ini nggak pernah pembantu ini bangun di tengah malam terus nyanyi-nyanyi atau ngapain, nggak pernah. Setelah dari toilet, istrinya Pak Is ini kemudian penasaran karena arahnya persis ada di sebelah kamar pembantu. Didekatinlah pelan-pelan dan suara ini semakin jelas. Ternyata begitu masuk di situ ada ruang cuci baju,
ada satu mesin cuci di situ, dan di situ istrinya ini melihat ada perempuan yang sedang berdiri sambil seperti menggoyang-goyangkan badannya sambil berdendang. Waktu itu juga istrinya Pak Is ini jerit dan langsung menuju ke arah Pak Is. Pak, itu Pak, ada perempuan itu loh, itu sundel bolong itu kayaknya, ya Allah. Jadi mereka berdua ini ketakutan karena selama ini nggak pernah ada kejadian-kejadian semacam ini. Waktu itu juga Pak Is kemudian menghubungi temannya yang kebetulan bisa tahu tentang hal ini. Temannya Pak Is ini bilang kalau, Is, nun sewu, jangan-jangan kamu ini kena santet. Nah, Pak Is bilang, loh, kena santet gimana? Aku sendiri nggak pernah ngalami apa-apa di tubuhku. Kalau orang kena santet bukannya dia mengalami cedera di bagian tubuhnya. Nah, temannya bilang, memang gejala awal orang kena santet ini awalnya dia ini sering kali melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat oleh manusia. Dia bisa melihat makhluk-makhluk halus dan gangguan-gangguan yang kamu alami, dilempar sesuatu, ada kucing yang tenggelam dan lain-lain, itu mungkin salah satu pertanda. Akhirnya Pak Is menerima masukan dari temannya itu. Temannya menyarankan untuk memperbanyak sholat malam. Pada waktu itu Pak Is mulai sholat malam, dan di beberapa malam setelah itu, pada waktu bangun itu Pak Is ini ngerasa kakinya ini seperti kesemutan yang sangat berat sekali sampai akhirnya nggak bisa digerakkan. Jadi awalnya Pak Is ini jalan seperti biasa, tapi beberapa hari berlalu sakit ini semakin parah. Jadi Pak Is ini semakin nggak bisa menggerakkan kakinya, dan ketika dipijit di bawah lutut ini seperti ada benda yang ada di dalam. Jadi semacam ada benda yang Pak Is ini ngerasa aneh. Waktu itu Pak Is cerita ke istrinya, Bu, ini seperti ada benda, coba kamu pegang. Jadi begitu istrinya megang, ini seperti ada benda yang ada di dalam kakinya Pak Is. Waktu itu istrinya sudah mulai gelisah, Pak, ayo kita ke dokter aja. Pak Is bilang, enggak Bu, ini bukan urusan medis. Ini ada orang yang nggak suka dengan kita dan coba mencelakai kita. Loh, kalau memang seperti itu ya sudah, ayo kita ke ustadz atau kiai atau gimana gitu Pak, supaya dikeluarin. Bapak ini berarti kena santet. Sudah Bu, enggak apa-apa. Aku biar merasakan seperti ini, biar orang yang nyantet aku itu tahu diri, biar orang yang nyantet aku tahu bahwa dia berhasil menyantet. Nah, istrinya masih tetap nggak terima. Jangan gitu Pak, Bapak ini nanti menyiksa diri sendiri. Sudah nggak apa-apa, aku masih bisa nahan. Jadi hal semacam itu berlangsung berhari-hari sampai 1 bulan. Kemudian Pak Is ini merasakan sakit yang semakin parah. Jadi dalam kakinya ini mulai bengkak dan Pak Is ini sudah mulai nggak kuat. Pada akhirnya Pak Is kembali telepon temannya itu, dan temannya menyarankan ada amalan-amalan zikir yang harus dilakukan. Dia mandi di tengah malam dengan kerocokan yang sangat keras. Jadi Pak Is melakukan itu. Pada satu malam itu Pak Is melakukan itu, dan istrinya sendiri melihat bahwa Pak Is ini sambil berdoa, sambil mengurut kakinya, dan ada benda yang keluar dari kakinya itu, ada paku sepanjang 12 cm yang keluar dari kaki Pak Is. Waktu itu istrinya kaget melihat kondisi Pak Is seperti itu, dan kembali diurut, ada semacam rambut yang keluar dari kakinya. Jadi waktu itu memang benar istrinya Pak Is ini baru sadar bahwa ada yang mengguna-guna suaminya. Dan setelah kejadian itu, Pak Is ini sering kali mengalami juga hal-hal yang ganjil, seperti dia mendengar suara orang yang ketawa dari atas pohon di luar. Kemudian Pak Is sering mengalami mimpi buruk. Tapi kondisi ini berlangsung membaik ketika Pak Is ini sering kali mengamalkan amalan yang disarankan oleh temannya. Juga Pak Is nggak pernah lepas dari sholat malam. Dan kejadian ini pun berlalu sampai pada satu ketika ada laporan dari guru ngajinya Pak Is. Jadi di setiap Kamis malam ini Pak Is selalu melakukan rutinitas ngaji yang jaraknya dari rumah Pak Is ini sekitar 8 kilo. Di situ ada masjid, disitulah Pak Is ngaji bersama teman-temannya. Dan salah satu ustadz ini pada satu malam itu manggil Pak Is, nun sewu, Pak Is beberapa hari kemarin atau beberapa bulan kemarin ini pernah mengalami kejadian aneh nggak yang terjadi pada diri Pak Is dan keluarga. Pak Is ini kemudian ngomong ke ustadz, enggak ustadz, saya itu
kayaknya sudah diguna-guna sama orang, karena ada semacam paku dan rambut yang tertanam di kaki saya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, Ustadz ini bilang seperti itu karena gini Pak, beberapa minggu yang lalu ada orang yang datang ke saya. Dia ini minta untuk dikeluarkan santet-santet yang ada di tubuhnya. Saya melihat dari orang ini auranya sudah jelek. Saya entah kenapa, dorongan dari mana, saya langsung bilang ke orang ini, Pak, kamu ini yang jahat ini kamu Pak. Yang jahat itu sampean. Sampean ini sudah pernah ngirim santet ke orang, terus santet ini balik ke sampean. Terus sampean minta saya sembuhkan. Enggak, mohon maaf saya nggak bisa. Itu tanggung jawabmu sama Allah. Jadi Ustadz ini berkata demikian. Jadi beberapa minggu sebelum itu ada orang yang datang menuju ke Ustadz ini, dia minta dikeluarkan santet yang ada di tubuhnya. Dan ternyata mungkin ini adalah pelakunya. Jadi santet yang sudah pernah dialami Pak Ais ini kembali ke tubuh orang ini, pelaku ini. Dan pada waktu itu orang ini minta disembuhkan ke salah satu ustadz ini, tapi ustadz ini nggak memberikan pengobatan pada beliau. Kejadian itu mungkin sampai sekarang masih terjadi di satu desa itu, dan Pak Ais ini masih tetap berbisnis peternakan lele sampai hari ini. Dan sampai hari ini ternak lelenya mengalami kesuksesan dan berkembang menjadi semakin besar. Nah, ini adalah cerita dari Pak Ais yang dikirimkan oleh anaknya yang bernama Mbak Sinta. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan semoga ada hikmah yang bisa diambil oleh teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.